ketemu lagi sama gue Wisnu di Whisky ID. Dan sudah lama banget gue nggak bikin video ya. Baru kali ini bikin lagi karena ya maklum lah, karantina, corona, lockdown di mana-mana, jadi ya nggak bisa kemana-mana. Oke, nih kayak yang lu bisa lihat semua di sini ya, di kanan kiri gue nih udah ada Gundam. Jadi gue mau cerita sedikit. Pas lagi PSBB kemarin, karena emang nggak bisa kemana-mana kan, jadi gue punya hobi baru, ngerakit Gundam. Nah, buat yang nanya kenapa Gundam, jadi gini. Proses perakitan Gundam itu kan nggak singkat ya, butuh waktu yang cukup lama atau cukup menyita waktu atau makan waktu gitu ya. Jadi gue memang butuh sesuatu yang bisa untuk killing time. Ya salah satunya ngerakit Gundam ini, gitu. Oke, jadi yang gue beli ini ada MG ya, tipenya tuh MG. Dan gue juga baru tahu bahwa ternyata Gundam itu ada beberapa tipe. Mulai dari SD atau Super Deform, terus HG atau High Grade. Habis itu ada RG atau Real Grade. Nah, kemudian baru ini MG atau Master Grade. Di atasnya Master Grade itu ada lagi PG, namanya Perfect Grade. Nah, di atasnya Perfect Grade itu masih ada lagi juga, yaitu Metal Build. Bedanya kalau si Metal Build ini dia nggak dirakit teman-teman, jadi langsung jadi Gundam gitu. Jadi pas dibuka boxnya itu udah langsung robot, langsung jadi Gundamnya. Jadi kita nggak perlu rakit. Tapi mulai dari SD si Super Deform itu sampai si PG atau Perfect Grade itu semuanya tetap harus kita rakit. Nah bedanya adalah di beberapa ukuran atau skalanya. Kalau yang gue beli ini si MG ini itu ada di skala 1/100. Kalau si HG sama RG itu kalau nggak salah 1/144. Dan si PG atau Perfect Grade itu di skala 1/60. Jadi dia agak sedikit lebih gede gitu. Nah, kenapa gue belinya MG? Karena kalau gue beli yang SD atau HG atau RG itu cenderung lebih kecil dia ukurannya. Jadi gue kurang suka sih yang terlalu kecil. Gue lebih suka yang agak gede gitu. Karena ya gue emang suka yang gede-gede gitu. Oke. Terus kenapa kok nggak langsung aja ke PG gitu kan? Kalau gue emang suka yang gede gitu kan, atau Perfect Grade gitu ya. Duitnya coy. Kalau gue beli yang PG atau Perfect Grade, ya gue cuma dapat 1. Tapi kalau gue beli yang MG, ya tengah-tengah lah. Itu gue bisa dapat 4 kan di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi sebenarnya di sini tuh gue belinya juga nggak ngasal. Ini ada Infinite Justice Gundam, terus ada Force Impulse Gundam, ada Freedom Gundam, sama Wing Gundam. Oke, kita bahas yang ketiga ini dulu ya, yang dari Freedom Gundam, Force Impulse Gundam, sama Infinite Justice Gundam. Kenapa gue ambil yang ini? Karena gue ngikutin animenya. Gue emang nonton sih animenya tuh dari SMP kalau nggak salah. Nah terus gue tuh baru sukanya sekarang untuk koleksi mainannya. Nah, oke, gue bahas dulu ya. Jadi si Freedom Gundam, Force Impulse Gundam, sama Infinite Justice Gundam ini adalah beberapa Gundam yang memang dipilotin sama jagoan-jagoan atau tokoh dan karakter utama dari film Gundam Seed dan Gundam Seed Destiny. Jadi mereka bertiga ini berhubungan gitu loh. Jadi film itu sebenarnya banyak dramanya. Ada drama perang, drama politik, drama persahabatan, drama percintaan, sampai drama-drama rebutan cewek tuh ada gitu loh. Banyak lah pokoknya dramanya ya. Intinya film itu animenya tuh tentang drama gitu loh. Tapi ya yang mencoloknya sih tentang drama perang. Oke, jadi yang si Freedom Gundam ini itu dipilotin sama Kira Yamato. Yang Infinite Justice Gundam ini sama si Atran Zala. Nah, si Atran Zala ini adalah sahabat dari si Kira Yamato yang pilot dari Freedom Gundam. Kemudian, itu di film chapter pertama ya, Gundam Seed, Mobile Suit Gundam Seed. Nah, terus masuk ke chapter 2, Gundam Seed Destiny, barulah ketemu Shin Asuka, si pilot dari Force Impulse Gundam ini. Nah, pertamanya dia milotin Force Impulse Gundam. Baru pas terakhirnya si Shin Asuka itu dia milotin Destiny Gundam kalau nggak salah. Nah, tapi pertamanya dia Force Impulse Gundam dulu. Jadi kayaknya nanti bakal ada juga di mana sesi gue bakal ngerakit si Destiny Gundam. Tapi ya nantilah, ini juga belum kelar gitu kan. Gue bakal kelarin yang ini dulu sih pastinya. Oke, nah untuk yang si Wing Gundam ini itu dia beda series atau beda movie gitu ya, beda film lah. Dia di luar dari 3 tokoh karakter ini. Nah, si Wing Gundam ini jujur gue belum pernah nonton filmnya. Nah, kalau kita lihat boxnya, si Wing Gundam ini kayaknya memang lebih kecil daripada ketiga Gundam ini ya. Jadi ya gue nggak tahu sih, karena ukurannya sama-sama MG dan 1/100, gue nggak tahu nanti pas jadinya ini bakalan lebih kecil dari ketiga Gundam yang lain ini atau bakal sama aja gitu. Karena dari boxnya sih ya kelihatannya lebih kecil tuh kan. Walaupun sama-sama MG, Master Grade, dan ukurannya 1/100. Tapi gue nggak tahu nanti hasil akhirnya pas jadi kayak gimana. Karena gue juga baru pertama kali kan main Gundam gitu.
Oke, jadi karena yang paling kecil itu adalah si Wing Gundam ini, jadi kayaknya yang bakal kita unboxing dan kita rakit duluan adalah si Wing Gundam ini. Dan yang ketiga Gundam dari movie yang Gundam Seed sama Gundam Seed Destiny, kayaknya ya belakangan aja lah. Kita bakal duluin yang ini dulu, oke? Langsung aja kita unboxing, terus kita rakit. Yuk! Oke teman-teman, jadi ini udah kita unboxing dan memang cukup banyak partsnya ya. Oke, ini ada stiker mata dan beberapa stiker buat tempelin di body Gundamnya. Ini stiker matanya nih. Nah, terus apalagi ya? Ini bagian apa nih? Bagian kaki sama sayap. Oke. Nah, ini keren nih. Nih gue yakin nih bagian pedang nih, tuh kayak lightsaber gitu ya, ijo tapi ini bagian pedangnya nih, gue yakin ini bagian pedang sih, keren gitu anjay. Nah terus ini, oh ini bagian ini nih, ini bagian ini yang warna abu-abu ini teman-teman, ini kayaknya nih bagian dalam gitu, bagian apa ya, bagian kerangka gitu, bagian kerangka dari si robot Gundamnya ini gitu. Nah terus nih gue tahu nih, jadi ini dulu nanti yang kita rakit ya kan, dalemannya sama ini juga. Nah terus nanti ini nih yang berwarna-warna ini ternyata tuh bagian body gitu. Jadi ini nanti kita pasangnya belakangan. Jadi yang itu dulu, terus ini kayaknya agak belakangan nih. Ini bagian body sih, ini fix nih bagian body itu. Tuh kan, yang dicat-cat ini yang berwarna nih bagian body. Gitu. Oke, sampai ini juga nih bagian luar semuanya ya. Oh ya, terus ini ada buku manual ya. Ini ada buku manual. Nih ya rata-rata sih kayaknya bahasanya bahasa Jepang sih nih. Cuman ya selama ada petunjuknya dan jelas, ini pasti bisa bantu kita buat ngerakit Gundamnya sampai selesai. Oke, rata-rata emang bahasa Jepang semua. Oke, tapi dia cukup jelas ya, tuh sampai bisa dipanjangin gini. Oke. Sip. Oke, udah lengkap semua. Belakangnya keren ya. Tuh ada gambar dari si Wing Gundamnya. Oke, keren banget, serius. Ini mantep lah. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama kali ya. Langsung aja kita rakit. Yuk.
Oke Bor, jadi ini wing Gundamnya udah jadi ya. Dan wow, ini keren banget sih, parah. Karena gue yang rakit ya, jadi gue bilang keren gitu kan. Enggak sih, tapi ini emang keren. Ini emang beneran keren. Dan ini Gundam pertama yang gue rakit. Jadi ini ya Gundam pertama gue gitu kan. Oke. Dan oh iya, sorry. Ini di sini nih ada kayak semacam pengaitnya gitu ya. Tuh. Ini ada semacam pengait gitu di bawahnya. Ini sebenarnya untuk ngaitin dia sama pajangannya gitu loh, sama-sama apa sih kayak yang buat penyanggah buat pajangan action figure gitu. Nah cuman sayangnya di box yang Wing Gundam ini gue nggak nemu, jadi memang kayaknya pajangannya tuh nggak include gitu loh, nggak termasuk sama apa sih penyanggah buat pajangannya. Kalau yang ketiga Gundam yang dari Gundam Seed Destiny itu gue nggak tahu itu dapat atau nggak, mungkin dapat. Gue juga belum cek sih dalamnya gimana. Tapi kalau yang ini nggak dapat, jadi kayaknya gue harus beli terpisah sih gitu. Oh ya BTW, ini tuh sebenarnya karena ini Gundam Wing ya, di seriesnya pun juga sebenarnya bisa kalau ini tuh dirubah jadi pesawat gitu loh, sama kayak di boxnya ada juga ini tuh sebenarnya bisa berubah jadi pesawat. Jadi ini kayak buat pesawat gitu kokpitnya gitu kan, terus apa namanya ya pokoknya bisa berubah jadi pesawat lah. Ini dibalik gitu. Cuman kemarin pas gue ganti jadi pesawat kayak agak kurang sih bentuknya. Gue lebih suka pas dia jadi robot gini sih, jadi Gundam. Jadi gue bakal majang dia dan gue akan mainin dia saat dia menjadi robot kayak gini, dan itu lebih keren. Nah terus BTW ini pedangnya itu juga keren banget ya, kayak semacam lightsaber gitu kan. Ini emang kalau misalkan malam lampunya dimatiin ya atau gelap gitu, ini glow in the dark gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita punya lampu kayak semacam neon atau RGB gitu, LED gitu, terus kena dia pantulannya tuh keren banget, serius gua. Jadi di sini kan ada tembakannya nih ya, tuh lihat deh ya kan. Ini ada tembakannya gitu, ada kayak apa sih sniper gitu kan di sini. Ini gua nggak pakai sih, maksudnya ya gua rakit aja tapi nggak gua pasang ke tangannya. Gua lebih suka dia megang pedang gitu loh, kayak lebih keren aja gitu, kayak apa ya, kayak knight gitu loh. Tuh keren banget kan. Terus BTW ini tuh bisa di macem-macemin ya, maksudnya tuh bisa kayak gini, tuh lihat tuh ya kan, tuh bisa kayak gini, tuh sampai sebenarnya dia juga bisa ngelebar gitu loh, tuh kayak gitu. Jadi ya sebenarnya dia bisa segala macam gerakan sih, keren sih gitu loh, dan nggak ringkih ya menurut gua. Maksudnya keren gitu loh, bagus banget gitu loh. Jadi walaupun ini rakitan ya, kita rakit sendiri, tapi ya nggak ringkih gitu loh, kuat sih menurutku, ini keren banget sih gitu. Oke teman-teman, jadi gue mau lanjut cerita sedikit tentang pengalaman gue ngerakit Gundam pertama gue ini. Lebih ke arah apa ya, sebenarnya pas motongin partnya sih itu bener-bener menarik banget ya, interesting banget gitu. Jadi lu tuh harus bener-bener hati-hati motongnya. Terus pas lu pegang si guntingnya itu, snipernya itu apa namanya, lu ya harus super hati-hati lah. Dan gue sangat menyarankan lu jangan langsung motong di bagian di bagian partnya gitu, di bagian beberapa part dari Gundamnya ini gitu, karena itu bisa bikin beberapa partnya itu kegunting atau bahkan luka gitu, atau ya scratch lah gitu kan. Jadi gue lebih menyarankan lu potongnya agak jauh, atau memang di bagian tangkai-tangkainya itu, di bagian akar-akarnya itu yang lu gunting. Nanti setelah lu udah partnya udah kepisah semua, baru lu gunting lagi satu-satu pakai nipper lagi gitu, atau pakai yang cutter pen itu gitu. Jadi itu bisa diratain pakai itu, atau bisa digunting lagi pakai nipper setelah beberapa partnya itu udah lepas dari si kotak part-partnya itu. Bisa dibilang ini tuh kayak hasil kerja keras lo, yang lu udah kerja keras dan emang udah prosesnya udah lama, dan lu udah menanti-nanti dan lu pengen banget, dan pas udah jadi itu rasa capek, rasa segala macem yang lu korbanin, waktu lu, tenaga lu semua terbayar setelah ini tuh udah jadi gitu loh, udah jadi wujud yang keren kayak gini tuh, kayak wah udah keren banget sih. Lu udah kayak lupa sama kemarin yang lu capek lah, inilah mental sana mental situ part-partnya. Wah pokoknya udah terbayar semua, udah keren banget kalau udah jadi, sumpah.
Oh ya, BTW, gue juga mau sharing tempat-tempat di mana kemarin gue beli Gundam ini. Jadi kan beberapa tempat itu atau beberapa toko nggak semua ada Gundam yang lu mau. Jadi ya lu bisa belinya kayak gue kemarin terpisah-pisah gitu loh. Jadi misalnya lu cari di toko A, lu pengen semuanya tuh belum tentu ada gitu loh. Jadi ada yang enggak gitu. Jadi mau nggak mau ya lu carinya di toko yang terpisah. Nah kebetulan kemarin gue nemunya di Tokopedia gitu. Nah biasanya kalau beli mainan secara offline atau datang langsung ke toko, itu biasanya gue belinya di Multi yang ada di PIM 2 karena paling deket sama rumah gue di situ. Jadi kalau nggak salah tempatnya tuh deket eskalator yang arah-arah dari PIM 1 ke PIM 2 gitu. Nah cuman karena kemarin lagi PSBB kan, jadi mau nggak mau ya solusi gue adalah toko online. Nah jadi ada beberapa toko yang memang gue belinya itu kepisah-pisah kayak yang tadi gue bilang gitu kan. Jadi nanti gue bakal taruh beberapa link dari toko-toko yang gue beli Gundam ini di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek semua. Jadi ya bisa dibilang itu buat alternatif buat teman-teman juga yang mungkin mau cari Gundam dengan kualitas barang yang bagus, original Bandai, dan pastinya juga harga yang cukup terjangkau. Oke teman-teman, jadi segitu dulu kali ya untuk episode pertama ngerakit Gundam gue kali ini. Dan stay tune terus karena pastinya gue bakalan lebih banyak ngerakit Gundam-Gundam lagi dan pastinya lebih keren-keren lagi dan ya yang jelas lebih banyak lagi lah pasti nantinya. Oke, jadi ya kayak biasalah, kalau kalian suka dan berkenan dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terakhir, yeah.